Urapi kami di tempat ini dengan urapan yang baru. Roh hikmat perwahyuan pengenalan akan Engkau dicurahkan atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami membuka hati kami, jamahan kuasa Roh Allah akan turun atas kami. Berikan kami pengertian atas firman-Mu, supaya kami mampu berdiri dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di atas hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk ya. Puji Tuhan, sore hari ini ya saya mau membawakan firman Tuhan sebenarnya sederhana. Ya, artinya gini, kita harus mempunyai cara pandang yang benar atas firman, atas hidup, atas masalah. Banyak orang pada saat ada masalah yang diributi adalah masalah itu yang mereka bawa selalu ke dalam doa dan tangan Tuhan. Saya melihat banyak orang tidak memperoleh janji-janji Allah bukan karena mereka tidak menerima atau tidak beriman, tapi karena cara pandang kita salah atas masalah. Ujungnya doa kita pun adalah doa yang salah di hadapan Tuhan. Contoh, lagi ada masalah. Contoh kalau masalah keuangan lah saat ini ya. Karena kenapa pandemi kan saat ini sedang melanda katanya seluruh dunia. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, itu dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita adalah anak-anak Allah, percaya Allah punya cara, Allah punya jalan memberkati hidup kita. Ini terbukti, sangat terbukti. Karena kenapa? Cara pandang yang salah itu mengakibatkan doa kita pun arahnya salah. Yang iman kita keluarkan dari mulut kita pun adalah iman lebih banyak mengeluh di hadapan Tuhan daripada berbicara iman di hadapan Allah. Betul apa betul? Ya. Contoh, punya masalah yang didoain semuanya adalah apa? Masalahnya enggak? Hah? Ayo ngomong-ngomong. Ya. Saya kalau khotbah senang interaktif, ya. Jadi, kalau kita punya masalah yang ditatap itu masalahnya atau Allahnya? Jujur kabeh, ya. Orang berdoa tuh kalau ada masalah tuh masalahnya itu ditatapin terus, diratapin terus, diserahkan ke Tuhan, habis serahkan ke Tuhan balik lagi ditatap lagi, ya Pak ya? Ya Pak ya? Benar kan? Pertanyaannya kapan Allah ambil masalahmu? Ayo. Ya. Kristus mengundang kita di dalam Matius 11 ayat 28. Dia katakan begini, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberi engkau kelegaan. Semua orang hafal ayat ini, betul? Ya, tapi perkaranya mengerti dan mengerjakannya. Karena cara pandang kita yang salah, kita tidak melihat firman Tuhan itu sebagai sebuah undangan. Engkau yang letih, marilah engkau yang letih lesu kepadaku, kata Tuhan. Itu undangan gak? Lah Tuhan undang-undang kok. Yang punya iman
toh. Ada orang punya iman datang tapi tidak menyerahkan masalahnya, digenggami masalahnya. Pagi bangun tidur, Tuhan aku percaya ada jalan keluar hari ini. Keren kan doanya? Keren. Habis doa amin, begitu mandi jalan yang dipikirin apa? Masalah lagi. Makan mikirin masalah. Ketemu orang ngomongin masalahnya. Ya kan ya? Ya, ketemu konco dekat, teman dekat yang diomongin masalahnya. Sampai rumah mau tidur pikirkan masalahnya. Ya toh? Ya Pak ya? Nah, kapan kasih kepada Tuhan itu masalah? Halo orang Kristen? Engkau yang letih, coba buka di Alkitabnya supaya nggak salah baca ayat saya katanya. Ya, supaya ibu tahu, bapak-bapak tahu. Seringkali kita tidak menerima jawaban doa karena kita tidak mengerti bagaimana harus bersikap sebagai seorang yang beriman. Cara pandang kita salah akan mengakibatkan masalah kita itu tidak pernah selesai, tidak pernah beres. Kita tidak pernah berani menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 ngomongnya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, itu undangannya Tuhan. Betul? Tuhan mengundang supaya kita datang kepada Dia untuk ngapain? Yang letih lesu dan berbeban berat itu adalah orang-orang yang capek hidupnya. Yo. Letih lesu berbeban berat. Wes letih, lesu maneh, bebannya abot, bebannya berat. Tuhan itu undang supaya kenapa? Kita mau diberi kelegaan, tapi orang Kristen tidak menerima kelegaan karena kenapa? Anda berdoa tapi Anda tidak pernah menyerahkan masalahmu. Ya, Anda berdoa tapi Anda tidak pernah menyerahkan masalahmu. Karena kenapa? Di dalam pikiranmu engkau tetap memikirkan masalahmu. Ya Pak ya? Mau tidur pikir masalah, mau jalan pikir masalah, makan pikir masalah. Apakah itu Anda menerima kelegaan? Tidak. Orang yang datang kepada Tuhan menyerahkan masalahnya ke dalam tangan Tuhan. Gusti Yesus, Tuhan Yesus, ini loh masalahku. Anda yang mengundang aku ambil masalah. Ambil, tak letakin. Tuhan baru bisa buang, Tuhan baru bisa buka jalan, Tuhan baru bisa kasih kelegaan. Selama engkau menggenggam masalahmu, engkau tidak melihat jalan. Karena itu semua dikasih Tuhan. Cara pandang yang benar adalah engkau melihat firman Tuhan itu dengan benar dan percaya bahwa firman Allah ini adalah sebuah undangan. Namanya mengundang. Anda coba ada sebuah pesta, datang diundang, datang pesta makan. Orang gak mau makan adalah orang yang tidak siap menerima makanan. Betul? Ada makanan enak semuanya. Anda undangan datang untuk makan, tapi Anda datang ke tempat pesta dan undangan Anda tidak makan apa-apa. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri tidak makan apa-apa. Karena kenapa? Tidak siap untuk makan. Anda tidak siap menerima apa yang disajikan oleh tuan rumah. Kristus membuka pintu, mengundang Anda untuk memberi Anda kelegaan. Anda datang ke tempat Kristus, percaya bahwa dia mengambil masalahmu, itu selesai. Banyak orang Kristen karena cara pandangnya yang salah, sehingga dia melihat firman Tuhan hanya sebatas perkataan. Firman Tuhan itu bukan perkataan, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu hidup. Firman Allah itu hidup, berkuasa melakukan apapun juga. Kalau engkau berkata, aku punya Tuhan yang sanggup, aku punya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doaku. Anda percaya kepada Tuhan, letakkan masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Saat engkau mulai belajar meletakkan masalahmu ke dalam tangan Tuhan, di situ engkau akan melihat Tuhan baru bisa mengambil masalah itu dari tanganmu, dibuang di tempat yang seharusnya berada. Anda lega. Tapi kalau Anda mau tidur mikir masalah, bangun mikir masalah, mau makan mikir masalah, kapan jalannya keluar? Kenapa? Anda bukan melihat Tuhan dan kebenarannya, Anda melihat pandanganmu adalah kepada masalahmu, bukan kepada
kepada Allah. Kalau Anda hanya melihat masa lalu, Allah tidak bisa, kamu akan jatuh karena Anda tidak pernah melihat Allah. Kalau Anda melihat Allah, Anda akan melihat masa lalu itu tidak ada artinya di hadapan Allah yang besar. Amin. Amin. Sama dengan penyakit. Penyakit pun sama. Yang pada saat kita mengalami sakit, yang kita lihat adalah apa? Sakitnya, obatnya, dokternya, kapan sembuhnya. Betul? Itu yang ada pada semua orang sakit. Betul apa betul? Ya. Kapan Anda melihat kebenaran firman Allah yang berkata Yesus Kristus oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkan engkau? Kapan kita melihat firman itu? Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan, berarti apa? You telah disembuhkan. Amin. Berapa banyak orang percaya bilur Yesus telah menyembuhkan daripada dia percaya penyakitnya tetap ada kalau tidak berobat. Halo? Lebih banyak kita melihat apa? Penyakitnya daripada firman-Nya. Saya jujur, dalam hidup saya jarang sakit, tapi kalau sekali sakit langsung abot. Ya, tahun lalu bulan Maret kena COVID, kloter pertama. Ya, kloter pertama saya kena COVID. Ya, masuk rumah sakit, dokter belum punya pengalaman dalam menyembuhkan penyakit COVID. Ya, di rumah sakit saya masuk karena demam berdarah, tiba-tiba di ronsen punya flek di paru-paru putih. Dicek akhirnya positif COVID. Itu di tahun 2020 bulan Maret. Ya. Nah, setelah dimasukin ke ruang isolasi, ternyata saya dimasukkan ke ruangan HCU. HCU itu cuma satu tingkat di bawah ICU. Jadi seluruh peralatan nempel di badan saya, pakai oksigen itu yang balon gede, ya. Kiri kanan ini tensi, infus, jantung, ya, nempel satu badan. Ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kagak bisa bangun dari ranjang, hanya tidur terlentang begitu aja. Nah, karena saya memang dikaruniakan Allah adalah pendengaran dan penglihatan. Tuhan ngomong sama saya, keluar kamu dari tempat ini. Gimana caranya Tuhan? Karena kenapa? Karena saya di ruang HCU itu kaca, pintunya tuh dikelilingi tembok belakang, kaca. Sini sebelah saya ada pasien yang ditutup sama gorden. Depan saya ada 2 ruangan. Dan terus Roh Kudus ngomong, entar sore orang itu meninggal. Hah? Betul aja gak lama lagi beberes. Saya lihat orang jantungnya dipompa, akhirnya lewat. Ngomong lagi, besok pagi ada yang ganti, tapi sore meninggal. Kejadian. Saya di sana diomong itu 3 kali ya, benar-benar aku melihat orang meninggal di depan mata saya. Terus Roh Kudus ngomong gini, kamu keluar dari tempat ini. Hah? Keluar? Iya, keluar. Oke. Saya mulai ribut sama dokter. Dok, saya mau pindah ruangan dokter. Aku mau pindah ruangan. Tuhan suruh saya pindah ruangan. Karena saya ngomong, saya lihat banyak setan, saya ngomong gitu di sini. Dia bilang, memang doakan aja Bu. Kami udah memang di sini setiap hari ada yang meninggal. Dokternya ngomong kayak gitu dengan tenangnya. Ya enggak. Nah, sementara ini kita dengar disuruh keluar dari sini. Ya, apa yang terjadi? Ya. Dan iman saya ngomong, saya mau keluar dari tempat ini. Akhirnya minta tolong salah satu teman yang punya direktur rumah sakit. Akhirnya direktur rumah sakit dengan ini rumah sakit yang satu dari Surabaya, ya, connect ke Jakarta supaya saya bisa dipindahkan. Tengah malam jam 3 saya dipindahkan ke ruangan biasa. Sebelum saya dipindahkan ke ruangan biasa, itu ada paru-paru saya di ronsen jam 1 malam. Hasilnya besok pagi. Begitu pagi-pagi diterima hasilnya, itu paru-paru saya itu semua putih. Dokter marah. Dokter ngomong, kamu sudah keluar dari ruang HCU, kamu tidak akan dikembalikan. Karena saya teken, keluarga teken bahwa kalau kejadian apapun kami tidak boleh balik lagi ke sana ataupun ke ICU. Udah gak mungkin. Jadi saya harus menerima apa adanya, kondisi yang ada. Nah, begitu pagi-pagi dikasih lihat keluarga, ini ronsen. Hasil ronsennya seluruh paru-paru saya itu 90 sekian persen sudah menjadi putih. Dan dokter ngomong, kalau kamu ada di ruang sana, kamu akan saya pasang ventilator. Sebab itulah kenapa saya harus keluar.
dari ruangan itu. Kalau saya dipasang ventilator, saya akan inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Artinya saya akan meninggal. Karena itu saya tidak mau di ruangan itu. Roh Kudus suruh saya keluar, saya percaya kepada suara Allah. Masalahnya cuma dikasih Tuhan. Orang yang dalam kondisi paru-parunya putih, dia pasti perlu ICU. Saya keluar dari ruangan itu. Di saat kondisi paru-paru saya putih, orang ngomong saya crazy, rada gila. Orang kondisi begitu perlu ICU, saya keluar dari ruangan itu. Tapi dengan baik-baik cuma dikasih Tuhan. Saya percaya Allah. Saya percaya kepada firman, saya percaya kepada suara Allah kepada saya dari apa yang dikatakan dokter. Ya, apa yang dikatakan dokter bagi saya itu adalah knowledge dunia. Tapi Allah saya berdiri di atas knowledge dunia. Allah saya lebih besar, berkuasa, apa yang dia janjikan pasti dia genapi. Kalau dia berkata bilurnya telah menyembuhkan, maka itu ya dan amin bagi saya. Saya berkata saya keluar dari ruangan ini, saya sembuh. Tengah malam waktu saya dipindahkan, saya begitu masuk ruangan itu, saya langsung berkata, saya sembuh. 1 minggu kemudian saya pulang dengan tes lagi, udah negatif. Dan dokter bilang 1 bulan kemudian, you baru harus CT scan paru-paru. Karena kenapa? Orang yang kena COVID katanya paru-parunya akan mengkerut, akan ada cacat di dalam paru-parunya. Saya berkata gini, saya punya Allah yang sempurna. Dengan baik-baik jemaat, ini saya ajar untuk kita belajar bagaimana mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Praktek firman itu jauh lebih penting daripada Anda cuma datang ke gereja. Datang ke gereja itu hanya membuat menyenangkan, membangkitkan imanmu. Tanpa engkau praktek, imanmu akan mati. Karena itu iman itu harus dipraktekkan. Anda harus percaya dan berjalan dalam firman. Kalau Anda hanya berkatakan firman tanpa Anda praktek, itu seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya mengajarkan hal ini karena kenapa? Saya melihat kuasa firman Allah itu ya dan amin. Saat saya 1 bulan kemudian, akhirnya bukan dokter tidak mau ronsen lagi, dia minta CT scan. Apa yang terjadi dengan CT scan-nya? Begitu CT scan hasilnya datang kepada dokter, dokter itu berteriaknya gini, teriak-teriak itu. Saya ngomong, dok apa sih kok dokter berteriak gitu loh. Dia putar komputernya kepada saya, layar komputer dia putar kepada saya. Dia berkata, you lihat you punya paru-paru. Saya sedang mencari kecacatan paru-paru kamu, tapi saya tidak menemukannya. Amen. Karena sempurna. Dengan baik cuma dikasih Tuhan. Kalau kita punya masalah, jangan ditatapin, jangan diratapin, jangan juga dipikirkan. Karena kenapa? Allah lebih besar dari segala masalah yang ada di dunia ini. Kita punya Allah yang memiliki otoritas atas seluruh jahat. Ini di dunia ini hanya ciptaan Tuhan. Dialah pemiliknya, jadi dia berkuasa, dia mempunyai otoritas atasnya. Karena itu kalau kita datang kepada Tuhan, jangan datang setengah percaya. Haleluya. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan setengah percaya, setengah kagak. Banyak orang meragukan Allah. Ya Pak ya. Banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Ya Pak ya. Banyak orang yang hidup dengan kecemasan akan masa depan. Banyak orang yang khawatir akan masa depannya. Ya Pak ya. Apa sih pertanyaan saya? Apakah Allah ada di sekarang, di masa lalumu? Ada di masa sekarangmu? Apakah Allah tidak ada di masa depanmu? Come on. Allah ada di masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan kita. Berarti dia adalah Allah yang kekal. Karena dia adalah Allah yang kekal, firman-Nya itu kekal, janjinya dia kekal, kuasanya itu kekal, kemuliaannya itu kekal, maka akan terjadi. Ya, maka itu akan terjadi kuasa Allah. Kuasa Allah itu akan terjadi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Iman itu harus bangkit. Iman kita itu harus kita praktekkan dalam firman. Kita percaya firman Allah, jangan pernah diberi roh ketakutan akan masa depan. Amin. Amin. Saya
kalau dalam masa, saya mau kesaksian Pak, 1 minggu saya berdiri kali 24 jam tidak selesai. Karena begitu banyaknya kesaksian dalam hidup saya. Suami saya meninggal kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ya, mendadak lagi berenang meninggal. Tiba-tiba meninggal. Orang sampai berkata, kok Bu Mary suaminya meninggal kok enggak bersedih? Saya pertanyaannya, orang Kristen, orang meninggal pergi ke siapa? Ke Tuhan. Lah, yang ditinggalin itu siapa? Kita. Dia udah senang nggak? Dia udah senang, kenapa kok diratapin? Kalau kita ratapin nasi kita kan? Ya Pak ya? Orang yang udah meninggal udah pasti pulang ke rumah Bapak, betul? Yang kita ratapi siapa? Nasib dewe. Iya Pak ya? Aku nanti bagaimana ya? Enggak ada teman lagi. Siapa yang nemani aku? Ya Pak ya? Beban hidupku piye? Duit dari mana? Betul tidak? Orang yang mengerti cara pandang yang benar, dia akan meletakkan orang yang telah meninggal rest in peace, dia udah tidur dengan tenang. Yang diratapi, yang disusah itu kita masih hidup dalam daging ini. Ya Pak ya? Makanya banyak orang tidak mengerti, menangisi. Sebenarnya dia bukan menangisi orang yang meninggal, dia menangisi dirinya sendiri. Ya Pak ya? Ayo jawab yang benar. Karena cara pandang yang salah, kita takut. Saya juga mengalami, bukan berarti saya itu Superman, bukan dari besi. Saya punya hati. Ya, tapi saya adalah seorang hamba Tuhan yang mengerti firman. Masa tak ratapin gitu? Ya itu orang gak ada iman, ya Pak ya? Saya tahu saya ditinggal sedih dalam saat mandi. Saya saat di kamar mandi lagi diguyur dengan air keramas gitu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Menangisnya cuma apa? Tuhan, sekarang aku gak punya siapa-siapa Tuhan. Aku dewean Tuhan. Biasanya ada suami, ada apa kita bisa ngobrol. Ya minimal dia punya gaji buat ganjelin aku. Ya kan gitu kan? Yang menopang hidup, betul tidak? Ya, lah tiba-tiba hilang kayak gitu. Apakah saya tidak kehilangan tongkat? Iya kehilangan. Tapi cara pandang saya yang benar bukan kepada apa yang saya kehilangan. Pandangan saya bukan kepada masalah itu. Pandangan saya adalah kepada Allah dan rencana Allah. Amin. Orang salah menilai saya. Mereka berkata saya itu tidak menangis, tidak sedih ditinggal suami. Ya you tahu apa sih? Saya suka jawab, masa kalau orang sedih itu mesti dipamer ke seluruh dunia pakai kain kabung gitu kayak dulu? Ya, orang Kristen bukan seperti itu. Kita punya iman. Yang saya datang ke hadapan Tuhan, saya cuma bertanya, Tuhan, bagaimana nanti hidup saya Tuhan? Selama ini kan suami yang menopang saya. Karena itu Bapak, kalau yang berjanji di dalam Yesaya, engkau berkata, akulah suamimu. Betul? Adakah firman Tuhan itu? Ada. Tuhan berkata, akulah suamimu. Saya berkata, Bapak, mulai sekarang Bapak, aku percaya bahwa engkaulah suamiku. Oleh karena itu Bapak, aku menyerahkan hidup hanya ke dalam tanganmu. Aku tidak mau lihat siapapun, perkataan siapapun, perkataan apapun. Aku gak peduli karena aku pandanganku hanya kutujukan kepada Allahku yang hidup. Pandangan yang benar itu akan membuat engkau hidup di dalam kemuliaan Allah. Cara pandangmu yang benar itu akan membangkitkan dan membawa engkau melangkah di mana firman Allah akan termanifestasi dalam hidupmu. Engkau percaya, maka engkau akan diberkati. Di dalam dos mandi itu tiba-tiba satu suara berbicara kepada saya. Dia berkata begini, anakku, mulai sekarang akulah yang memelihara engkau. Begitu aku mendengar suara itu, aku berlutut di kamar mandi. Aku mengangkat tangan saya, lagi mandi loh ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dan aku tahu engkau selalu adalah Allah yang memelihara hidupku. Jemaat dikasih Tuhan,
semenjak hari itu ada seorang pengusaha tiba-tiba dia kasih saya uang nilainya cukup besar. Dan dia menulis begini, Bu Mary, saya akan menopang Anda 6 bulan. Setiap bulan saya akan menopang Anda 6 bulan. Selama 6 bulan ini saya akan menopang engkau, karena engkau baru ditinggal pergi suami. Tapi Anda tahu dengan uang yang ada saya tidak pakai untuk diri saya. Saya pakai bangun gereja, saya pakai bangun pastori, saya pakai membiayai orang-orang di desa, saya pakai membiayai orang semua. Karena saya anggap nilainya cukup besar, bukan untuk saya. Saya tahu Tuhan pelihara saya dengan caranya, tapi dengan uang yang Tuhan berikan kepada saya balas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya memberkati begitu banyak desa. Orangnya melihat, karena saya suka kirim laporan, saya bangun ini loh, saya bangun ini, saya terima kasih berkatmu, saya bagi ke gereja ini, saya bangun gereja ini. Total gereja dan pastori di dalam 4 tahun ini saya sudah bangun kurang lebih ada 50. Membangun gereja dan pastori kurang lebih ada 50. Saya bangun. Tidak pernah meminta kepada siapapun. Karena saya percaya Allah saya adalah Allah yang hidup. Karena itu punya beban, jangan ratapi bebannya, tapi datang kepada Tuhan. Pandanganmu jangan pada beban, pandangmu adalah kepada Allah. Pandanganmu kepada pribadi Allah, pandanganmu kepada firman Tuhan, dan pegang itu sebagai satu kekuatan di dalam hidupmu. Jemaat dikasih Tuhan, semenjak hari itu hidup saya berubah total. Total berubah. Tuhan mulai bawa saya terbang bersama dengan Dia. Sampai sekarang, pada saat setelah saya sakit COVID selesai, di bulan Mei Tuhan ngomong, saya mau engkau memberkati hamba-hambaku di desa. Caranya piye ya Tuhan? Saya akan membawa engkau. Engkau percaya? Percaya Tuhan. Tiba-tiba pendeta-pendeta dari desa-desa kontak saya. Wadah gereja kontak saya. Bu, kasihan pendeta di desa. Oke deh, saya minta nama 30 nama diberikan kepada saya. Tiba-tiba saya share kepada anak-anak rohani saya. Mami mau bagi-bagi berkat nih. Saya bilang buat para hamba Tuhan di desa, kasihan mereka pandemi ini kan tidak punya penghasilan karena gereja tidak boleh hadir. Jadi mereka hidup itu kolektor nggak ada, susah lah semuanya. Banyak karyawan dipecat, banyak mereka buruh harian tidak punya kerjaan. Jadi yang di desa-desa itu kekeringan. Sampai pernah ada seorang hamba Tuhan, saya janji transfer dia, orang yang mau transfer dia itu telat, udah pergi ATM balik lagi sampai 2 kali karena sangat membutuhkan. Saya berkata, Tuhan, bagaimana caranya? Tiba-tiba Tuhan memperkenalkan saya dengan korlap yang bisa saya percayai. Anda tahu, di bulan Mei tahun lalu sampai sekarang, apa yang saya lakukan sudah memberkati kurang lebih 3.000 pendeta. 3.000 pendeta diberkati dengan uang 300.000 yang saya jalankan sampai sekarang. Habis itu di bulan Agustus Tuhan suruh saya kasih makan orang. Saya mulai memberi makan kepada orang-orang orang-orang yang anak jalanan yang gak punya apa-apa, buruh, abang beca, ojol itu, ya semuanya dengan nasi kotak. Itu setiap hari saya masak 200 kotak nasi setiap hari. Itu berlangsung sampai kemarin bulan Juli baru saya stop karena COVID yang besar, kita dilarang mengumpulkan orang. Baru saya tidak sebarkan itu nasi lagi. Tetapi di bulan Oktober Tuhan suruh saya memberkati mulai gembala sidang sampai ke jemaat di desa-desa dengan sembako. 13 bulan sudah saya melakukan hal ini. Mulai dari 150, sekarang sudah 1.500 paket setiap bulan. Kalau Anda tanya saya uang dari mana, jangan tanya saya pun tidak tahu. Yang saya tahu adalah Allah selalu menyediakan. Amen. Itu iman saya. Saya tidak mau memikirkan dari mana itu uang. Kalau mikirkan itu uang, berarti saya mengambil beban itu untuk saya. Bukan datangnya dari Tuhan. Saya tidak mau ambil beban itu karena saya tahu apa yang Tuhan percaya kepada saya, berarti Dia sudah menyediakan kepada saya. Amin. Karena itu beban itu saya tidak mau pikul. Tuhan yang berjanji, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku.
Tuhan memberikan satu beban, berarti Tuhan yang memikul beban itu. Amin. Amin. Tuhan memberikan saya satu beban untuk melakukan pelayanan diakonia, memberi makan, memberikan sembako kepada begitu banyak orang. Itu beban dari Tuhan, tapi saya tahu itu bukan beban. Itu adalah anugerah di mana saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu cara pandang yang benar akan mempunyai Tuhan. Mempunyai cara pandang yang benar itu penting sekali, ya. Karena kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar dalam hidup atas firman Tuhan, Anda selalu imannya kalah. Betul? Contoh, dengan firman Tuhan hari ini, percaya Tuhan buka jalan, percaya Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, percaya. Saat keluar dari sini, masalah muncul di kepala, betul? Ya, keluar dari ruangan ini, masalah mulai muncul di kepala. Pertanyaan berikutnya, Anda akan mulai berkata, bagaimana caranya menyelesaikan masalah saya? Betul? Anda mulai memikirkan caranya menyelesaikan masalah. Nah, Anda sama saja mengambil tugasnya Allah. Lah, dia buka jalan saat tiada jalan. Lah, berarti itu tugasnya Tuhan gak buka jalan, ya? Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Tapi kita memikirkan gimana ya caranya Tuhan buka jalan. Halo, jemaat dikasih Tuhan. Berapa banyak kita yang tenggelam dalam masalah? Kapan sih? Bagaimana sih caranya Tuhan? Aku mau tahu. Percaya aja, jangan tahu. Tiba-tiba engkau ketemu si A, B, C. Tiba-tiba dalam hitungan detik masalahmu beres. Amin. Saya selalu tidak mau mikirin masalah. Tidak pernah mau tahu. Pokoknya kalau ada masalah itu pikiran jelek itu datang di dalam pikiran. Akan ngomong, tuh kan, kamu itu katanya percaya. Mana buktinya? Saya selalu thinking yang tadi saya Bu Airin tadi pagi khotbah. Ada tertulis. Jangan lawan iblis itu dengan maki-maki, percuma. Pakai firman Tuhan, ada tertulis. Firman Allah berkata, Dia buka jalan, Dia Allah yang mencukupkan, Dia Allah yang menyediakan. Selesai. Bukan urusan saya mengerti dari mana. Urusan saya adalah percaya. Amin. Amin. Urusan Anda cuma percaya. Yang Anda jaga itu hanya imanmu. Bukan caranya gimana aku diberkati. Kalau caranya bagaimana aku diberkati sampai rambut uban juga nggak ngerti itu jalan. Orang Kristen pengen tahu caranya gimana. Urusan kita bukan tahu caranya, urusan kita adalah percaya. Amen. Karena itu coba dikasih Tuhan, kenapa kita kalah, tidak melihat hasil? Karena kita selalu ingin tahu bagaimana sih, memikirkan bagaimana sih, nanti bagaimana sih, ya Pak ya? Ya, bagian kita selalu pengen tahu itu, gimana caranya? Tuhan tidak suruh kita begitu, Tuhan suruh kita percaya. Amin. Amin. Bagian saya selalu ngomong nggak mau tahu yang lain Tuhan. Ya, saya tidak mau tahu yang lain Tuhan. Yang saya cuma tahu Tuhan, Engkau menyuruh saya percaya, makanya saya percaya. Dan saya orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Halo. Amin. Ya. Anda kalau tidak percaya, bagaimana Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saya jalan-jalan, banyak orang bingung. Ke kanan, ke kiri. Mau jalan. Aduh, mau ke Eropa. Tuhan, mau jalan-jalan di Eropa. Boleh dong cuti Tuhan. Aku pengen main Tuhan. Tiket saya tahun lalu Tuhan mau habis nih. Pengen jalan-jalan Tuhan. Mau, karena tiket saya ke Eropa Tuhan, saya mau jalan-jalan. Karena Swiss yang menerima, Swiss sama Spain yang menerima vaksin Sinovac, dia biasa pergi ke dua negara ini. Tuhan mau jalan-jalan Tuhan, tapi ya Tuhan kalau jalan-jalan ke Eropa aku perlu fulus, betul? Perlu duit jajan nggak? Swiss itu negara mahal kan?
Betul? Seminggu sebelum berangkat Tuhan kirim pergi 2 pelayanan. 2 orang pelayanan ini menutupi seluruh pengeluaran saya. Halo. Duduk di rumahnya belum melayani selesai dia udah transfer duit ke saya. Saya begitu lah. Dia bilang, Bu Mary pakai untuk dia ke Eropa. Dengar baik-baik. Tidak perlu minta, tidak perlu ngomong, tidak perlu mengemis, tidak perlu lihat muka manusia. Cukup engkau mandang kepada Allah dengan cara yang benar. Allah yang nyiapin. Ya, datang ke tempat ini juga sama. Tuhan baru pulang 1 minggu ke Indonesia sudah ke Amerika, orang kaya. Ya Pak ya? Lah baru pulang 1 minggu ke Indonesia sudah ke Amerika lagi. Ya orang bilang jet lag aja belum beres, sudah terbang lagi ke sini. Tapi tenang, semuanya Tuhan atur, Tuhan tahu. Makanya Allah tahu apa yang engkau perlukan. Dan janji Allah dia pasti genapi asal engkau percaya. Maka itu dikatakan orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11. Mana kacamataku tadi? Ya. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke 39 dan 40. Ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini berbicara tentang Lazarus yang mati. Yesus datang kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati. Tuhan suruh buka angkat batu itu. Marta bilang apa? Jangan, sudah berbau. Cara pandang Kristus sama cara pandang Marta saja sudah berbeda. Marta melihat orang yang sudah mati tidak bisa bangun lagi. Tuhan suruh angkat batu itu. Betul? Sama. Tuhan suruh engkau berjalan, jangan lihat yang sudah mati. Karena Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Kita sama pandangan mata kita sama dengan Marta. Melihat orang yang udah mati tidak mungkin bangkit. Ya Pak iya? Ayo jawab dengan jujur. Tapi apa kata Yesus? Ayat yang ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan? Halo? Saya hari ini mau berbicara kepada kita semua. Sekalipun itu sudah mati, kalau di dalam tangan Tuhan dia mau bangkitkan, itu bangkit. Amin. Bukan urusannya dia menyatakan kuasanya. Urusan bagian kita adalah percaya. Kalau kita percaya, kita baru melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, you tidak akan dapat apa-apa. Karena kita akan melihat sama dengan pandangan Marta. Melihat Lazarus sudah mati. Kita hanya lihat masalah, kita melihat kematian yang tidak mungkin bagi pikiran manusia. Ya Pak ya? Tapi Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Saya lebih suka melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya. Orang ngomong orang percaya itu jangan banyak mikir. Kalau engkau banyak pikir, pasti tidak jadi percaya. Halo? Kalau engkau banyak berpikir, engkau tidak akan percaya. Yang ada lahir adalah kecemasan dan ketakutan. Karena itu orang yang percaya jangan banyak pikir. Letakkan masa lalu ke dalam tangan Tuhan dengan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup. Firman-Nya berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi ada juga firman berkata, tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Artinya apa? Jemaat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah berkuasa. Tapi yang tidak mustahil ini harus diterima dengan iman. Maka itu orang yang percaya, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada mustahil. Itu akan klop. Maka kalau kalian menjizat. Halo? Mengerti firman Tuhan ini? Amin. Coba dikasih Tuhan karena itu. Jangan pernah terlalu banyak
pikir masalahmu, tapi percaya, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku punya masalah dan aku tahu Engkau lebih tahu dari saya. Masalahku itu Engkau punya cara keluar. Saya tidak tahu jalan keluar, karena itu aku mempercayakan diriku kepadamu. Amin. Karena aku mempercayakan diriku kepadamu, aku percaya aku akan melihat kemuliaan. Dan hasilnya mukjizat. Halo jemaat dikasih Tuhan. Setiap bulan saya punya tanggungan 60 orang para hamba Tuhan yang rutin, yang sakit, perlu terapi, menopang pelayanan, memberkati para hamba-hamba Tuhan di desa. Pokoknya semuanya itu kurang lebih mulai startnya dari 20 orang, sekarang 60 orang. Ada jangan tanya uang dari mana, saya pun tak tahu. Karena saya tidak pernah buka satu proposal pun kepada orang. Gak peduli. Kenapa? Bapak, you yang beri, ini tanggung jawab kepada saya. Beban ini kepada aku, itu bukan beban saya, Tuhan. This is yours. Saya hanya penyalur. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Jadi penyalur itu jauh lebih baik. Karena kita bukan pemilik. Pemiliknya adalah Allah Bapa. Karena itu saya melangkah dengan cara begitu. Pelayanan diakonia sembako dari 150 paket sekarang sudah 1.500 paket. Kalau Anda bertanya kepada saya, kali 200.000 aja deh berapa duit? Ya. Belum 60 pendeta, belum bangun pastori, belum bangun gereja, belum lagi tiba-tiba ada yang sakit. Kalau Anda bertanya kepada saya pun sendiri tidak mengerti. Karena kadang-kadang orang Papua bilang tiba dan berangkat. Ngerti nggak? Saya sama suaminya Airin tuh, Pak Andika tuh paling lucu. Tiba dan berangkat itu bahasa Papua. Tahu nggak? Berkat begitu datang dia berangkat pulang. Ya itu namanya tiba dan berangkat. Ya. Tapi bagi saya jujur, saya selalu memuliakan Tuhan. Saya bersuka cita. Karena kenapa? Bisa memiliki hati. Tidak memikirkan hal itu, harta, benda dan semuanya itu karena anugerah. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Saya rindu Anda di tempat ini diberkati. Tuhan mengundang engkau datang kepada Tuhan supaya engkau menyerahkan bebanmu, supaya bebanmu, hatimu menjadi ringan. Dengan percaya kepada firman Tuhan, melangkah dengan iman. Bukan hanya ngomong, tapi Anda harus praktek. Anak-anak rohani saya tidak ada satu, kalau cuma konseling sama saya, ini boleh tanya. Tidak ada yang satu pun yang saya doakan. Tapi saya ajar mereka bagaimana praktekkan itu doa, firman, dan kekuatan. Percaya dengan iman. Satu-satu mengalami terobosan. Di dalam grup saya hanya 40 orang. 5 pendeta sekarang. Saya punya 5 anak rohani sudah menjadi pendeta. Kecil, tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dengan baik-baik. Grup saya sangat kecil karena saya tidak terbuka untuk ngajar. Saya tertutup untuk ngajar mereka, supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan bawa. Ya, dan sekarang sudah 5. Gembala sidang di Palangkaraya, gembala sidang di Surabaya, wakil gembala sidang di Surabaya, beda gereja dengan yang Surabaya ini. Menjadi gembala di Rancamaya, ya. Penginjil ada berapa? Termasuk Bu Airi. Ini anak-anak rohani saya yang Tuhan pakai. Dan saya mau katakan kepada Anda semua, iman tanpa praktek sama dengan mati. Firman Allah yang kau dengar hari ini, engkau harus praktek. Menawan pikiranmu di bawah kaki Kristus dan lihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Maka engkau akan berjalan dalam mujizat. Haleluya. Ya, saya percaya kalau Tuhan undang, datang kepada Tuhan, nyerahkan masalah, serahkan. Amin. Dan percaya, orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Engkau percaya, maka engkau akan melihat bagaimana Allah bermanifestasikan kuasanya. Engkau menerima mujizat. Saya sudah alami. Saya percaya Anda pun akan alami di tempat ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya, ada satu pujian. Ya, saya mau naikkan pujian itu.
bukan karena melihat. Orang Kristen harus belajar. You percaya kepada Allah bukan karena engkau sudah melihat. Kalau engkau melihat baru percaya, itu tidak perlu iman. Tapi engkau harus percaya bukan karena engkau melihat. Karena Allah kita sanggup menggenapi janjinya Dia. Bukan bagianmu menggenapi janji, bagian Dia yang akan menggenapi janji. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau kau percaya, karena firman Allah selalu akan digenapi dalam hidupmu. Bagianmu bukan bagaimana memikirkan jalan itu digenapi. Bagianmu adalah percaya. Apapun persoalan, penyakit, masalah keuangan, jangan khawatir. Allah sanggup, karena kita punya Allah yang besar. Bagian kita adalah percaya, maka kuasa Allah akan dimanifestasikan. Firman-Nya akan Dia genapkan di dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, karena kami percaya maka firman-Mu digenapi, dimanifestasikan dalam hidup ini Tuhan. Karena itu Bapa, hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa. Gembala sidang Bapak ini, Lia, Jesslyn anaknya, dan juga baby dalam kandungannya, hamba taruh dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Karena hamba percaya Tuhan, pemeliharaan Allah yang sempurna akan turun atas gereja tempat ini. Karena kami percaya bahwa kami akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, hamba percaya biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat tempat ini, juga bagi jemaat yang mendengarkan melalui Zoom, FB maupun online YouTube. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami, buat kami mengerti, bangkitkan Roh-Mu dalam kami, sehingga kami mampu berjalan di dalam iman kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua telah berkati, sama-sama katakan